Pemirsa, dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait sidang pra-peradilan OC Kaligis, segera kita bergabung dengan reporter Sadrina Eva Analia dan juru kamera Nova Maulana langsung dari Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sadrina, apa saja keberatan yang akan diajukan OC Kaligis kepada KPK dalam sidang perdana pra-peradilan ini? Ya, kalau sebelum memasuki gugatan-gugatan yang diajukan oleh OC Kaligis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana jalannya sidang pra-peradilan pada hari ini. Sidang pra-peradilan perdana OC Kaligis dimulai atau dijadwalkan memang pada pukul 9 pagi tadi, namun baru dimulai adalah pada pukul 11 siang ini. OC Kaligis tidak menghadiri sidang pra-peradilan dirinya, namun diwakilkan atau dikuasa hukumkan kepada kuasa hukum dirinya. Dan yang menarik adalah banyaknya kuasa hukum dari tim pengacara OC Kaligis ini yang datang ataupun hadir dalam sidang pra-peradilan ini, yaitu lebih dari 30 pengacara. Sementara untuk KPK tidak menghadiri sidang pra-peradilan ini, dan KPK meminta adanya penundaan dari sidang pra-peradilan ini karena KPK masih membutuhkan waktu untuk melengkapi alat-alat bukti dan juga sejumlah administrasi. Dan KPK ini meminta penundaan sidang pra-peradilan ini selama 2 minggu ke depan. Dan saat ini memang sidang pra-peradilan dari OC Kaligis sudah selesai, dan ini dikarenakan KPK tidak menghadiri. Sementara untuk gugatan sendiri, memang ada 5 gugatan dari OC Kaligis terhadap KPK. Ini terkait dengan dugaan kasus suap hakim PT UN Medan. Yang pertama adalah terkait dengan penetapan tersangka OC Kaligis. Menurut dari kuasa hukum OC Kaligis di sini, Johnson Panjaitan, mengatakan bahwa penetapan tersangka ini tidak sesuai dengan prosedur. Pasalnya, penetapan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu sebelum adanya pemeriksaan OC Kaligis sebagai saksi. Kemudian yang kedua adalah gugatannya mengenai penjemputan paksa OC Kaligis di Hotel Borobudur. Ini dianggap KPK tidak memberikan atau menunjukkan surat tugas, dan yang menjemput paksa OC Kaligis ini adalah bukan dari penyidik KPK. Dan yang ketiga adalah mengenai masa isolasi dari OC Kaligis pada KPK, dan ini sudah berlangsung selama 7 hari dan dianggap telah melanggar KUHP yang berlaku. Dan berikut adalah pernyataan dari kuasa hukum OC Kaligis, Johnson Simanjuntak. Apa yang diputuskan oleh MK, orang tidak bisa dijadikan tersangka kalau belum ada 2 alat bukti dan diperiksa sebagai calon tersangka. Nah, tapi yang terjadi pada saat yang sama, OCK mengalami 2 hal sekaligus, sebagai saksi maupun sebagai tersangka, padahal nggak pernah diperiksa. Itu yang paling penting. Nah, setelah itu baru ada problem soal penangkapannya, baru ada problem soal penahanannya, baru ada problem soal isolasinya, ada problem soal proses pemeriksaan dia. Kalau ada satu lagi penunda ataupun gugatan yang tidak dimasukkan dalam gugatan dari pra-peradilan ini adalah terkait dengan penyadapan sejumlah anggota dari tim kuasa hukum dari OC Kaligis ini oleh KPK. Carlos. Sadrina, kemarin OC Kaligis melayangkan surat kepada Presiden terkait kasus yang dihadapinya. Lalu sudahkah ada informasi apa tanggapan Presiden terhadap surat OC Kaligis itu? Iya, kalau benar sekali bahwa kemarin pada tanggal 9 Agustus 2015 OC Kaligis ini melayangkan surat kepada Presiden. Ini isinya dari surat ini adalah terkait dengan keluh kesah dari OC Kaligis sebagai lawyer senior yang dianggap telah dizolimi oleh KPK karena pasalnya KPK tidak memfasilitasi dirinya berobat, kemudian juga terkait dengan penganggapan atau penangkapan dirinya ini sebagai penculikan. Dan menurut dari kuasa hukum belum ada tanggapan sama sekali dari Presiden Joko Widodo terkait dengan surat ini. Namun kuasa hukum berharap dengan adanya respon dari Presiden Jokowi terhadap kasus OC Kaligis ini untuk menghindari diskriminasi, bahwa KPK waktu kemarin memang Presiden Jokowi sangat tanggap atau respon cepat terhadap kasus-kasus yang menimpa pimpinan-pimpinan KPK seperti Abraham Samad dan juga Bambang Wijianto. Demikian, kembali ke studio, Carlos. Baik, kami menunggu informasi dari Anda terkait sidang pra-peradilan OC Kaligis yang tengah berlangsung di PN Jakarta Selatan. Terima kasih pemirsa. Reporter Sadrina Eva Analia dan juru kamera Nova Maulana melaporkan dari Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.